Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video pembelajaran kita. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi probabilitas dan statistik ya. Untuk topik kita kali ini adalah tentang distribusi probabilitas diskrit ya. Jadi ada probabilitas yang diskrit dan ada yang kontinu. Insya Allah pada video berikutnya kita akan membahas tentang kontinu. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang yang diskrit. Diharapkan dengan mempelajari ini nanti kita bisa menjelaskan bagaimana ruang sampel diskrit, menghitung peluang distribusi seragam, kemudian menghitung peluang distribusi binomial, menghitung nilai rata varian harapan distribusi binomial menggunakan tabel distribusi binomial dan setelah tabel distribusi binomial kita akan membahas tentang distribusi Poisson ya. Baiklah, distribusi probabilitas diskrit ya. Jadi diskrit dapat dinyatakan dalam diagram, dalam bentuk tabel atau dalam bentuk formula ya. Dengan bentuk-bentuk seperti ini kita bisa melihat karakteristik dari diskrit tersebut ya. Hal ini berarti variabel random diskrit yang bersesuaian dengan eksperimen statistik tertentu secara esensial dapat dinyatakan dalam satu fungsi peluang yang sama. Beberapa fungsi distribusi peluang diskrit ya, ada yang uniform atau seragam, ada binomial, ada multinomial, ada hipergeometrik dan ada Poisson ya. Sekarang nanti kita akan mempelajari tentang yang uniform, binomial dan Poisson ya. Nah, sehingga kita bisa menarik garis benang merah bahwa jika suatu ruang sampel S mengandung titik-titik yang berhingga banyaknya atau seseretan atau seseretan anggota yang banyaknya sebanyak ya bilangan bulat, maka ruang sampel tersebut disebut ruang sampel yang diskrit ya. Selanjutnya kita masuk ke distribusi yang seragam ya. Ini yang pertama untuk yang diskrit, yang seragam atau uniform. Nah, distribusi seragam, distribusi peluang diskrit yang paling sederhana nih, yang paling sederhana dan paling mudah, di mana distribusi tersebut merupakan distribusi variabel random diskrit yang mengasumsikan bahwa semua nilai mempunyai kemungkinan yang sama untuk muncul. Jadi nilai masing-masing x-nya nanti itu adalah sama, ya. Nah, contohnya bila definisinya, maka bila peubah acak X mendapat nilai X1, X2, X3, dan seterusnya sampai X ke K, dengan peluang yang sama, maka distribusi seragam dapat dinyatakan dengan persamaan ya, di mana fungsi distribusi seragam itu sama dengan 1/K ya, di mana nilai X-nya itu sama dengan X1, X2, X3 sampai X ke K ya. Jadi sama dengan 1/K. Nah, sehingga ini bergantung pada parameter K-nya ya, berapa jumlah X-nya ya. Contoh nih, bila sebuah lampu dipilih secara acak dari sekotak bola lampu ya, jadi lampu akan diambil dari kotak bola lampu yang isinya ada 4 bola lampu ya. Ada yang 40 watt, 60 watt, 75 watt, dan 100 watt. Nah, maka ruang sampel yang akan terjadi adalah ada 4, yaitu 40, 60, 75, dan 100 ya. Sehingga masing-masing karena ini maka peluangnya adalah 1/4. Kemudian diminta menghitung distribusi seragamnya. Ya. Fungsi peluangnya adalah fx, k di mana jumlah ya sampelnya ada 4, maka fx, 4 itu sama dengan 1/4, sehingga di mana nilai x-nya itu adalah 40, 60, 75, dan 100. Sehingga kita bisa nyatakan nih dalam bentuk histogram ya, kita bisa lihat ya, ada nilai histogramnya bahwa nilainya adalah masing-masing 1/4 atau 0,25. Jadi sama semua. Yang 40, 60, 75, dan 100. Makanya inilah disebut dengan distribusi yang seragam. Jadi sama nilainya ya. Sehingga histogram disebut seragam selalu membentuk suatu susunan persegi panjang dengan tinggi yang sama ya. Jadi akan bentuk ya.
ya, persegi panjang seperti ini karena nilainya akan sama. Nah, bagaimana cara menghitung min dan varian dari distribusi seragam atau diskrit? Maka kita bisa menghitung menggunakan persamaan berikut, di mana untuk mu-nya itu sama dengan ini, yaitu sigma dari X ke I, dari I sama dengan 1 sampai ke K dibagi dengan jumlah K-nya. Sedangkan ya variansnya itu kita dapat dari ya sigma atau penjumlahan dari X ke I dikurangi dengan rata-ratanya atau min-nya. Kemudian dikuadratkan, dibagi dengan K. Contohnya nih, bila peluang munculnya jumlah titik pada dadu, yaitu adalah, kita tahu dadu permukaannya ada 6, ya, angkanya 1 sampai 6, maka masing-masing peluang angka tadi muncul adalah 1/6. Sehingga fungsi distribusi peluangnya X, 6, jadi karena K-nya sama dengan 6, jumlahnya ada 6, maka 1/6, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga min dan variansnya itu sama dengan, mu-nya itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6. Dibagi dengan jumlahnya, artinya mu-nya rata-ratanya adalah 3,5. Ya. Kemudian untuk variansnya adalah 1 dikurangi dengan mu-nya, dikuadratkan, 2 dikurangi mu kuadrat, dan seterusnya sampai 6 dikurangi 3,5, kemudian dikuadratkan, maka akan ketemu hasil sebesar 35/12. Maka ini adalah nilai mu-nya atau min-nya itu sama dengan 3,5 dan nilai variansnya adalah 35/12. Selanjutnya distribusi yang kedua dari diskrit adalah distribusi binomial ya. Distribusi binomial nih. Distribusi binomial adalah suatu percobaan atau eksperimen yang mempunyai dua buah kejadian nih, yaitu sukses atau gagal. Jadi ya ada peluang berhasilnya, ada peluang gagalnya. Beda dengan yang seragam tadi sama semua 1/6. Nah, distribusi binomial itu ada cirinya, itu adalah ada yang sukses dan ada yang gagal. Nah, syaratnya itu ada 4. Yang pertama, percobaan terdiri atas N usaha yang berulang. Jadi, sekian kali akan berusaha untuk diulang ya. Kemudian yang kedua, tiap usaha percobaan memiliki hasil 2 kriteria ya. Ingat tadi ada sukses dan gagal. Sukses biasanya disimbolkan dengan P ya, dan gagal disimbolkan dengan Q. Peluang sukses tidak berubah dari usaha yang satu ke usaha yang lainnya ya. Kemudian tiap usaha percobaan yang satu bebas dengan usaha yang lainnya ya, jadi independen ya. Nah, sehingga kita bisa definisikan bahwa distribusi binomial suatu usaha Bernoulli ya dapat menghasilkan sukses dengan peluang P dan gagal dengan peluang Q atau sama dengan 1 dikurang P. Ingat, peluang keberhasilan itu totalnya adalah 1, maka ketika nilai berhasilnya diketahui peluangnya, maka 1 dikurangi keberhasilan tadi, 1 dikurangi P atau sukses tadi. Maka distribusi peluang pengubah acak binomial X, yaitu banyaknya sukses dalam N usaha bebas, ialah kita nyatakan dalam bentuk persamaan ini, di mana binomial nilai X, kemudian nilai N, dan nilai P. Ya. Itu juga sama dengan bagaimana cara kita menghitung ya, dengan cara kombinasi, misalkan P pangkat X dikali Q pangkat N min X. Di mana nilai X-nya itu adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sebanyak N ya. Nah, N ini adalah banyaknya berapa kali dia uji coba, misalkan sebanyak 15, 20, 30, maka itu jadi N-nya. X-nya ini tergantung apakah X ke 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke contoh. Suatu suku cadang dapat menahan uji goncangan tertentu dengan peluang 3/4 nih, diketahui nih. Menahan uji coba goncangan, artinya ini keberhasilan 3/4. Hitunglah peluang bahwa tepat 2 dari 4 suku cadang. Jadi banyaknya suku cadang itu totalnya adalah 4. Kita diminta menghitung bahwa 2. Yang diuji tidak akan rusak. Ya. Maka ini masuk dalam kategori binomial nih, karena ada rusak ya, atau berhasil, atau juga sukses dan gagal ya. Maka misalkan tiap pengujian bebas, jadi pengujian yang satu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh yang berikutnya, jadi tidak saling mempengaruhi, maka peluang berhasilnya adalah 3/4 ya, atau P-nya sama dengan 3/4, sehingga kita bisa nyatakan bahwa nilai yang akan kita cari, nilai X adalah 2, kemudian total sampelnya adalah 4, sedangkan keberhasilannya adalah 3/4, sehingga
Kita bisa hitung dengan 4 kombinasi 4 dengan 2 dikali dengan keberhasilan atau sukses berpangkat X dikali dengan kegagalan dengan pangkat N dikurangi dengan nilai X-nya. Sehingga kita bisa hitung 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial dikali dengan 3/4 atau 0,775 kuadrat karena X-nya sama dengan 2, kemudian dikali dengan Q. Nah, Q sendiri itu adalah nilai kegagalan. Kalau berhasilnya 0,75, maka peluang gagalnya adalah P1 dikurangi P atau 1 dikurangi 0,75 nilainya adalah 0,25. Selanjutnya kita kuadratkan ya. N-nya adalah 4 dikurangi 2 sama dengan 2, maka 0,25 kuadrat. Hasilnya adalah 27/128 atau 0,210938. Jadi ini adalah peluang bahwa tepat 2 suku cadang yang diuji tidak akan rusak. Besarnya adalah 0,210938. Oke. Selanjutnya, bagaimana distribusi binomial ini ya? Kita nyatakan dalam ya penguraian binomial. Kita urai binomial ini karena nilainya bahwa P plus Q itu sama dengan 1, maka jelas bahwa binomial itu jumlahnya dari 0 sampai ke N atau maksimal uji cobanya itu pasti sama dengan 1 ya. Sehingga ekspansi distribusi binomial dalam hal ini koefisien kombinasi binomial mengikuti koefisien pada segitiga Pascal nih. Ini pelajaran SMA dulu. Bagaimana segitiga Pascal kita lihat simetris membentuk piramid ya. 1, 1, maka di sini 2, 1, 2 jadi 3, 2 tambah 1, 3, 1 tambah 3, 4, 3 tambah 3, 6, dan seterusnya ya. Ini adalah segitiga Pascal. Selanjutnya contoh yang keempat nih. Jika peluang kelahiran anak wanita dan laki-laki adalah sama, jadi peluang kelahiran anak wanita dan laki-laki adalah sama, maka distribusi peluang satu keluarga yang mempunyai 4 orang anak adalah, nah, jadi masing-masing laki-laki dan wanita mempunyai peluang kelahiran yang sama. Nah, bagaimana distribusi peluangnya nih? Kalau keluarga yang mempunyai 4 orang anak, nah, maka solusinya adalah yang tadi. Uraian dari binomial tadi, P plus Q dengan berpangkat N-nya ya. N-nya adalah 4, jadi P plus Q pangkat 4. Maka 1/16 ditambah 4/16 ditambah 6/16 ditambah 4/16 ditambah 1/16. Ini adalah tadi segitiga Pascal itu. Maka hasilnya adalah 16/16 atau sama dengan 1. Selanjutnya nih, peluang untuk sembuh ya. Di contoh yang berikut nih kita juga akan mempelajari bagaimana cara menggunakan tabel ya dari binomial ya untuk mempercepat pengerjaan kita. Maka peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit darah tinggi adalah 0,4 ya. Jadi sembuhnya 0,4 maka peluang gagalnya adalah 0,6. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit darah tinggi, jadi jumlah N-nya adalah 15. Berapakah peluangnya? Jadi ada beberapa kondisi. Yang pertama, paling sedikit 10 orang akan sembuh. Artinya 10 orang akan sembuh ya. Minimal ya. Maka kita akan hitung nanti. Kemudian yang kedua, dari 3 sampai 8 orang yang sembuh. Artinya 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Dari 3 sampai 8 masuk. 3 dan 8 juga masuk. Kemudian 5 orang akan sembuh. Jadi tepat sama dengan 5 orang akan sembuh itu berapa ya. Maka solusinya adalah yang pertama, misalkan X banyaknya penderita yang sembuh. Nah, X ini adalah banyak penderita yang sembuh. Maka yang pertama paling sedikit 10 orang akan sembuh. Ya, jadi minimal 10 berarti yang akan sembuh itu adalah 10, 11, 12, 13, 14, 15 orang. Maka kita bisa hitung nih. Ya, karena nanti tabel binomial itu adalah merupakan jumlah, maka kita bisa menghitung artinya 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil dari 10. Artinya 10 ini masuk dalam hitungan, maka kita turunkan 1. Jadi hitungan binomialnya dari 0 sampai dengan 9 ya. Sehingga
kita bisa nyatakan bahwa 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil dari 10, maka nilainya adalah dari 0 sampai 9. Ya. Dapat kita hitung, maka hasilnya adalah 0,9662. Makanya 1 dikurangi 0,9662 hasilnya adalah 0,0338. Nah, coba kita uji dengan menggunakan tabel ya. Sehingga hasil akhirnya tadi adalah 0,0338. Maka selanjutnya kita lihat bahwa nilai atau rumus dari binomial ya, kita ingat ya persamaan ini ya. Selanjutnya bagaimana dengan tabel ya? Kita lihat tadi paling sedikit 10 orang akan sembuh ya. Kita lihat artinya bahwa 1 dikurangi dengan yang 9 orang ya. Jadi karena 10 masuk, 10, 11 sampai dengan 15. Maka kita cari di tabelnya, karena banyak nanti tabel kumulatif binomial, karena ini kumulatif maka penjumlahan, maka kita lihat di kumulatif yang n sama dengan 15, nanti banyak variasinya n, kita cari yang n sama dengan 15. Kenapa 15? Karena jumlah sampelnya ada 15. Ya, ini kita cari. Kemudian kita lihat bahwa jumlahnya ada 9 ya. Yang kita cari 9, maka kita lihat di sini nilai C-nya adalah 9. Kemudian nilai dari P-nya atau peluang dari sembuhnya adalah 0,4. Kita lihat 0,4, maka kita jodohkan ya 0,4 dengan 9. Maka ini adalah hasilnya adalah di tabel kita lihat 0,966. Karena ini memakai 3 angka di belakang koma ya. Maka hasil akhirnya adalah 1 dikurangi 0,966, hasilnya adalah 0,034 ya. Ya. Kalau yang tadi di perhitungan yang biasa itu menggunakan 4 angka di belakang koma. Ya, bagaimana dengan yang lainnya? Yang B dan C, maka dari 3 sampai 8 orang yang akan sembuh ya. Kita lihat, makanya 3 sampai 8 ya. Maka kita hitung ya. Untuk nilai yang 3 sampai 8 itu sama dengan probabilitas 8 dikurangi probabilitas sampai dengan 2 ya. Karena 8 juga masuk ini kumulatif ya. Maka 8 dikurangi sampai dengan 2 ya. Maka hasilnya adalah kita bisa lihat, kita lihat nilai tabel yang kumulatif binomial antara 0 sampai dengan 8 ya, yang satunya 0 sampai dengan 2. Artinya ini jumlahnya dari 0 sampai 8 orang, ini 0 sampai 2 orang. Karena tadi batasnya dari 8 sampai 3. Maka kita lihat di tabel, maka kita bisa lihat di tabel ya, itu nilainya adalah 0,905 dan 0,027. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,0878. Ya. Maka kita bisa lihat hasilnya adalah 0,878. Selanjutnya 5 orang akan sembuh. Ini karena ini kumulatif, maka kita pengen lihat nih nilai X sama dengan 5, maka kita bisa cari dengan mencari nilai X sama dengan 5 ya, dikurangi dengan X sama dengan 4. Artinya jumlah dari 0 sampai dengan 5 dikurangi 0 sampai 4. Jadi tepat sama dengan 5 kita bisa temukan dengan 5 dikurangi dengan 4. Sehingga hasilnya adalah 0,403 dikurangi 0,217 ya. Maka hasilnya adalah 0,186. Oke. Selanjutnya yang terakhir, yang ketiga adalah distribusi Poisson ya. Bagaimana distribusi Poisson? Model Poisson merupakan contoh dari model fungsi probabilitas untuk variabel acak diskrit. Nah, variabel acak diskrit, maka model Poisson banyak digunakan dalam aplikasi perhitungan atau counting ya. Misalnya berapa jumlah unit cacat dalam produksi lampu pada shift pertama, jumlah panggilan telepon pada layanan terpesan, atau yang lain sebagainya ya. Yang lain kita bisa lihat contohnya adalah distribusi Poisson juga disebut peristiwa jarang terjadi ya, sebagai pendekatan pada distribusi binomial apabila n banyaknya percobaan adalah besar, sedangkan probabilitas sukses sangat kecil. Jadi ketika sangat kecil suksesnya, maka kita akan beralih ke Poisson. Poisson juga digunakan untuk menghitung probabilitas terjadinya kejadian menurut satuan waktu. Nah, ini pakai satuan waktu ya. Kalau tadi binomial gagal sukses, maka kalau ini
Poisson itu berdasarkan waktu ya. Contohnya misalkan banyaknya bakteri dalam 1 tetes air atau 1 liter. Banyaknya rumah terbakar dari 10.000 rumah yang diasumsikan selama bulan Januari. Jadi berbicara terhadap waktu. Kecelakaan mobil di muka Istana Merdeka selama minggu pertama bulan Agustus ya. Banyaknya penggunaan telepon per menit. Nah, jadi pakai satuan waktu. Kesalahan ketik per halaman laporan tahunan ya. Banyaknya pesanan yang masuk per minggu. Nah, ini contoh-contohnya dari Poisson. Nah, oke, kita akan masuk ke bagaimana menghitung Poisson ya. Kita bisa menghitung fungsi massa probabilitas X, di mana probabilitas X Poisson ya itu sama dengan XK itu sama dengan lambda berpangkat K dikali E berpangkat minus lambda dibagi K faktorial ya. Sedangkan CDF-nya itu sama dengan E pangkat min lambda dikali dengan sigma dari lambda berpangkat K dibagi K faktorial dikali U ya X min K. Di mana lambda harus lebih besar pada 0 artinya rate banyaknya kejadian tiap satuan waktu ya. Ini contohnya PMF-nya dan ini CDF-nya probability mass function-nya dan ini CDF-nya atau jumlahnya cumulative distribution function. Contohnya misalkan komputer akan mengalami downtime ya. Bila komponen tertentu rusak jadi akan mengalami hang atau rusak ya. Jadi akan mengalami penurunan kemampuan. Komponen tersebut mempunyai rata-rata kerusakan 1 kali tiap 4 minggu. Nah, ini ada keterangan waktu ya. 1 kali tiap 4 minggu. Ini penting sekali. 1 kali tiap 4 minggu. Sehingga downtime tidak akan mengganggu bila tersedia komponen pengganti ya. Saat ini ada 1 komponen pengganti di gudang. Hitung probabilitas downtime yang dapat mengganggu komputer tersebut. Ya. Oke, kita coba. Variabel acak banyaknya kerusakan yang terjadi itu adalah X. Sedangkan Poisson dengan rate 1 per minggu. 1 per 4 minggu artinya 1/4. Ya. Sehingga kita bisa menghitung ya PMF atau probability mass function-nya itu sama dengan X sama dengan K. Lambda berpangkat K dikali E berpangkat min lambda dibagi K faktorial. Sehingga probabilitas X sama dengan K itu sama dengan 1/4 berpangkat K dikali E berpangkat minus 1/4 dibagi K faktorial. Maka untuk X sama dengan ya K ya. Maka kita bisa hitung untuk nilai K yang berlainan K sama dengan 0, 1, 2. Untuk K ya 0, 1, 2, 3 dan 4, maka kita bisa hitung masing-masing dengan menggunakan rumus Poisson tadi. 1/4 berpangkat 0 untuk X sama dengan 0, 1/4 pangkat 1 untuk X sama dengan 1. Kita lihat hasilnya 0,7788 dan yang X sama dengan 1 0,1947 dan X sama dengan 2 0,0243 dan X sama dengan 3 0,0020 ya. Sehingga kita bisa gambar ya. Maka downtime-nya seperti ini. Jadi Poisson itu biasanya akan naik atau akan turun seperti ini kita lihat. Ini adalah turun ya. Sehingga downtime yang mengganggu itu sama dengan probabilitas lebih dari 1 kerusakan terjadi, artinya 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil dari 1. Sehingga kita bisa hitung 1 dikurangi dengan nilai CDF-nya. 1 dikurangi X 1, maka 1 dikurangi 0,7788 ditambah 0,1947. Dari mana 0,7788 dan 0,1947 itu adalah nilai dari X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ya. Kita lihat tadi X sama dengan 0 dan X sama dengan 1 ya. Ini dijumlahkan karena di sini lebih kecil sama dengan berarti 0 dan 1. Sehingga hasil akhirnya adalah 0,0265. Contoh berikutnya, rata-rata seorang sekretaris baru melakukan 5 kesalahan ketik per halaman. Ya, jadi 5 kesalahan ketik per halaman, maka bagaimanakah peluangnya tidak ada kesalahan atau X sama dengan 0, kemudian tidak lebih dari 3 kesalahan, yang C lebih dari 3 kesalahan, yang D paling tidak ada 3 kesalahan ya. Paling tidak ada 3 kesalahan. Kita lihat, maka kita bisa hitung nilai rata-ratanya, mu-nya atau nilai lambdanya itu adalah 5 kesalahan ketik per halaman. Artinya mu-nya sama dengan 5. Kita masukkan Poisson-nya, kita hitung maka akan ketemu nilai 0,0067. Kemudian X sama dengan 3, maka kita masukkan ke Poisson
persamaan tadi akan ketemu nilai 0,2650 ya. Jadi silakan Anda hitung nanti dengan menggunakan persamaan yang itu ya. Jadi Poisson yang X sama dengan 0, X sama dengan 1, X sama dengan 2, X sama dengan 3. Karena yang diminta adalah 3 ya. Tidak lebih dari 3 ya. Kemudian X lebih dari 3, kita hitung Poissonnya yang Poisson 3, Poisson 4, Poisson 5, Poisson 6, 7, sampai dengan 15 ya. Sehingga kita bisa hitung bahwa, atau kita juga bisa menggunakan Poisson yang X lebih besar sama dengan 3 itu sama juga dengan 1 dikurangi Poisson X lebih kecil sama dengan 3. Kita cari Poisson yang 0, 1, 2, dan 3. Sehingga kita bisa menemukan nilai 1 dikurangi 0,2650 itu sama dengan 0,7350. Jadi ini adalah hasilnya. Oke, selamat mencoba untuk tugas ini sehingga Anda bisa lebih terlatih lagi untuk mengerjakan soal-soal yang seragam, binomial, dan Poisson ya. Yang nomor 1, resistor ya, memiliki beberapa nilai dan diminta menghitung distribusi karena dia seragam. Kemudian yang soal nomor 2 adalah pompa listrik ya. Ada nilai 60% pompa listrik mengalami kerusakan ya. Maka diminta menghitung peluangnya. Ketika paling sedikit 6 pompa, kemudian yang B antara 5 sampai 8, yang C tepat 10, yang D 4 sampai 6 ya. Silahkan nanti Anda kerjakan untuk soal nomor 2 ini ya. Kemudian yang terakhir soal nomor 3, banyaknya hit ya. Jadi kalau dalam website itu ada yang mengklik itu, maka ini ada website teknik elektro ya. Hitung probabilitas tidak ada hit dalam 1 detik ya menggunakan Poisson. Ya, terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.